Subuh di kampung Sumberjati selalu dimulai dengan dua suara, koko ayam dan lantunan azan dari masjid kecil di ujung gang. Kabut pagi menggantung rendah, membuat cahaya matahari yang baru muncul tampak seperti garis emas yang dipaksa menembus udara dingin. Di antara semua rumah yang masih setengah gelap, hanya satu yang selalu terang benderang. Rumah besar bercat putih susu dengan pagar tinggi berornamen arabesk. Rumah itu milik Haji Munif, lelaki paruh baya dengan sorban rapi, janggut tipis, dan wajah teduh yang selalu membuat orang percaya bahwa ia ahli ibadah. Pintu rumah terbuka. Haji Munif keluar sambil memegang tangan ibunya, Bu Salmah, perempuan sepuh yang jalannya sudah tak stabil. Ia menuntun ibunya pelan-pelan menuju masjid. "Pelan, Mak, nanti jatuh." Suara Munif lembut, seperti imam sedang mengaji. Warga yang melihat langsung tersenyum kecil. "Masya Allah, anak berbakti," bisik salah satu ibu-ibu. Padahal bagi Munif, ritual itu bukan sekadar bakti, itu branding. Setiap kali ia mengantar ibunya, ia pasang posisi tubuh yang pas, sedikit membungkuk, menahan tangan ibu dengan dua tangan, lalu sesekali mencium punggung tangan ibunya sambil melirik kanan-kiri memastikan ada warga yang melihat. Dan benar saja, dua remaja masjid merekamnya diam-diam dan mengunggahnya ke media sosial. Beginilah seharusnya anak laki-laki memperlakukan ibunya. Video itu viral, komentar penuh pujian. Nama Munif makin naik. Sehabis subuh, Munif duduk di teras rumahnya sambil membuka laptop. Di layar, dashboard yayasannya tampil lengkap. Laporan donasi bulanan, saldo rekening, dan daftar transfer masuk. Semua tampak rapi. Sangat rapi, terlalu rapi untuk sebuah yayasan yang sebenarnya tidak punya anak yatim. Munif tersenyum kecil, memutar kursi lalu berkata pelan, "Bulan ini kita targetkan naik 30%, konten harus lebih menyentuh." Ia membuka folder berisi foto-foto anak yatim sewaan. Anak-anak itu sebenarnya bukan yatim, hanya diberi seragam lusuh dan pose menangis. Foto-foto itu kemudian diberikan caption religius, ditambah kalimat dramatis, dan diposting rutin untuk mengundang simpati donatur. Di ruang tamu, asisten rumah tangganya, Lia, lewat sambil membawa kain pel. "Pak Haji, sarapan sudah siap." Munif mengangguk tanpa menoleh. "Taruh saja, saya mau meeting online." Meeting? Yang dimaksud meeting adalah live TikTok pagi, sesi doa, ceramah singkat, dan penggalangan dana spontan. Munif menyalakan ring light. Wajahnya yang tadi biasa tiba-tiba berubah. Sorot matanya dibuat sayu, suaranya dipelankan seperti guru mengaji yang baru bangun tahajud. "Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pagi ini kita sedekah yuk, meski Rp1.000, karena sedekah tidak membuat miskin." Gift TikTok masuk bertubi-tubi, stiker bunga, koin emas, bahkan gift mahal berbentuk pesawat. Setiap kali gift besar muncul, Munif berkata lembut, "Masya Allah, semoga rizkimu dilipat gandakan, semoga panjang umur." Padahal, itu semua langsung masuk ke saldo pribadinya. Di luar rumah, warga yang lewat masih mengagumnya. "Pak Munif itu ya, ibadah terus, suaranya adem, dermawan pula." Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di balik layar. Tidak ada yang menyangka bahwa Haji Munif menjadikan agama sebagai bisnis, ibadah sebagai iklan, kesucian sebagai komoditas. Pagi itu, tak satu pun orang sadar bahwa topeng putih yang begitu bersih sedang retak sedikit demi sedikit. Dan retakan itu akan pecah nanti, jauh dari kampung, di tanah paling suci. Di tanah tempat manusia membawa dosa untuk dibersihkan, kecuali Munif yang membawa dosa untuk dijual. Pagi itu, setelah live streaming selesai, Haji Munif mematikan ring light dan menutup tirai ruang kerjanya. Wajahnya yang tadi teduh seperti guru ngaji, langsung berganti menjadi datar, dingin, hitung-hitungan. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan satu map biru bertuliskan, "Yayasan Nur Cahaya Umat, Laporan Anak Asuh." Isinya daftar nama anak yatim lengkap dengan foto dan cerita sedih masing-masing.
Aska kehilangan kedua orang tua akibat kecelakaan. Laila, ayahnya meninggal karena serangan jantung, ibunya kabur. Fahri ditinggal orang tua sejak bayi. Jika dibaca, semuanya mengharukan. Jika ditelusuri, semuanya palsu. Munif menatap daftar itu sebentar, lalu terkekeh pelan. Minggu depan cari 2 anak baru, biar kontennya nggak monoton, katanya pada dirinya sendiri. Di luar rumah, sebuah motor bebek berhenti. Pengendaranya seorang pemuda kurus berkaos lusuh bernama Randi, koordinator anak sewaan yang biasa Munif bayar harian. Randi masuk lewat pintu samping sembari melepas helm. "Assalamualaikum Pak Haji, anak-anak udah siap semua." Munif mengangguk tanpa senyum. "Bagus, bawa mereka ke aula belakang, kita foto ulang dengan baju baru." Randi mengangkat alis. "Baju baru, Pak?" Munif membuka kardus di ujung ruangan. Isinya baju koko kecil, kerudung kusam, dan seragam sekolah robek yang sengaja dibuat terlihat miskin. "Yang model sedih-sedih itu, Pak?" "Ya, yang paling menyentuh. Donatur luar negeri suka tampilan realistis." Randi tidak berani bertanya lagi. Di aula belakang rumah Munif, ruangan luas yang didekorasi seperti panti yatim, 10 anak duduk berjajar. Mereka sebenarnya anak dari kampung sekitar. Beberapa punya orang tua lengkap, beberapa hanya anak pengangguran yang butuh uang jajan. Bocah paling kecil, Faris, mengangkat tangan. "Pak Haji, kalau foto lagi, boleh minta es krim nggak?" Munif mendekat, menepuk kepala Faris. "Tentu boleh, Nak, tapi setelah kerja ya." Nada bicaranya lembut, senyumnya manis, tapi matanya kosong. Saat sesi pemotretan dimulai, Munif berubah seperti sutradara film tragedi. "Faris kepala sedikit miring, bagus, lihat ke bawah, sedih ya." "Laila, jangan senyum, ini foto anak yatim, bukan wisuda." "Kamu pegang roti itu pelan-pelan, pura-pura kelaparan." Anak-anak menuruti, meski beberapa terlihat gelisah. Setiap jepretan kamera disertai ekspresi muram yang disetting. Setiap air mata buatan dihasilkan dengan tetesan air mineral yang ditaruh di ujung mata. Setelah itu, Munif membuka laptop dan mulai mengedit. Menambah filter kusam, menggelapkan bayangan, membuat anak-anak terlihat lebih menderita dari keadaan asli. Dalam waktu 1 jam, foto-foto itu berubah menjadi konten sedekah harian untuk anak yatim. Randi yang berdiri di pintu memperhatikan semuanya dan bergumam, "Pak Haji, ini kayaknya keterlaluan deh." Munif menoleh cepat, tatapannya menusuk. "Randi, kamu kerja atau ceramah?" Randi menunduk, "Kerja, Pak." "Bagus, jangan tanya-tanya lagi. Ini ladang amal, untuk orang yang percaya." Ia menutup laptop dan menepuk map laporan yayasan. "Kalau orang mau sedekah, kita bantu. Kalau mereka mau haru, kita jual harunya." Sederhana. Kalimat itu membuat udara terasa dingin sejenak. Menjelang siang, Munif mengumpulkan anak-anak dan membagikan uang jajan Rp15.000 per orang. Anak-anak senang dan berlarian keluar, kecuali Laila yang menatapnya dan bertanya polos, "Pak Haji, nanti saya masuk surga nggak kalau pura-pura yatim?" Munif terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum tipis. "Anak kecil nggak usah mikir surga, yang penting nurut." Laila menunduk, lalu ikut berlari menyusul teman-temannya. Munif menatap pintu yang perlahan tertutup dan menarik nafas panjang. Dalam hatinya, ia bergumam, "Surga itu urusan nanti, yang penting hari ini uangnya masuk." Ia tidak tahu bahwa setiap kebohongan yang ia bangun pagi itu akan ikut mengiringinya sampai ke Mekah dan akan menuntut balas di tempat yang paling suci. Sore itu, rumah Haji Munif berubah seperti studio produksi. Lampu ring light menyala, tripod berdiri di 3 sudut ruangan, mikrofon kecil terpasang di kerah jubahnya. Di meja, ada botol air zam-zam, testimoni donasi, dan kitab doa tebal, semua properti untuk live malam. Ia memandangi pantulan dirinya di layar kamera, jubah putih rapi, sorban dilipat simetris, wajah dibuat sedikit pucat dengan bedak agar terlihat habis tahajud. Randi berdiri di samping dengan catatan kecil. "Pak, malam ini target gift 3 juta ya, endorse kitab juga udah deal." Munif mengangguk. Penonton senang kalau doa-doa panjang, terus kasih jeda sedikit di bagian sedih, itu memancing gift. Randi mengangkat alis.
Jadi, doa pun disetting, Pak. Munif menatapnya tajam. Di dunia ini, Randi, bukan soal doa, tapi soal timing. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Penonton live streaming mulai ramai. Komentar bergerak cepat. Masya Allah, suaranya adem, Haji. Doakan saya sembuh, Pak. Pak Haji, bantu saya dapat kerja. Saya kirim gift, tolong bacakan doa rezeki. Pada menit pertama, gift kecil masuk. Pada menit ketiga, gift menengah mulai berdatangan. Di menit kelima, seorang perempuan mengirim gift pesawat. Munif langsung menengadah, menutup mata, dan bersuara sangat pelan. Ya Allah, berkahilah hamba-Mu yang dermawan ini. Tangannya gemetar kecil. Bukan karena khusyuk, tapi karena ia melihat angka saldo virtualnya melonjak. Semakin ia menundukkan kepala, semakin banyak gift masuk. Semakin ia menitikan air mata, semakin banyak emot crying yang membanjiri live stream. Di balik layar, Randi memperhatikan ekspresi Munif. Setiap kali gift besar muncul, Munif menahan senyum seperti orang yang baru memenangkan undian. Ketika live hampir selesai, Munif mengangguk ke Randi untuk menyiapkan gimik pamungkas, promo sedekah bulanan. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, suara Munif melembut seperti embun. Malam ini kita buka sedekah Rp30.000 per bulan untuk anak-anak yatim di kampung kami. Mereka butuh makan, butuh baju, butuh perhatian. Ia mengangkat foto Laila yang tadi siang dipaksa pura-pura menangis dan menunjukkannya ke kamera. Lihat wajah polos ini, masa kalian tega membiarkannya lapar? Komentar langsung meledak. Astagfirullah, saya daftar sedekah bulanan, Pak. Kirim link WA admin. Transfer di mana, Pak Haji? Dalam beberapa menit, ponselnya berbunyi terus. Notifikasi transfer masuk ke rekening yayasan yang sebenarnya cuma topeng untuk rekening pribadi. Setelah live selesai, Munif mematikan lampu. Ruangan mendadak gelap dan hening. Randi berkata pelan, "Pak, saya takut, Pak. Ini dosa besar." Munif menutup laptop pelan, tidak marah, tidak tersinggung, justru tersenyum tipis. Randi, orang kaya itu berdosa bukan karena uangnya, mereka berdosa karena tidak pandai mengelolanya. Saya hanya membantu mereka bersedekah. Itu bukan sedekah, Pak, suara Randi bergetar. Munif mendekat, menepuk bahunya keras. Randi, dengarkan saya. Orang tidak peduli kemana uangnya pergi. Mereka hanya ingin merasa berbuat baik, dan saya memberi mereka rasa itu. Ia menatap ponselnya, melihat jumlah gift malam itu. Senyumnya melebar. Mereka dapat pahala, saya dapat rezeki. Selesai, tidak usah dibikin rumit. Tapi malam itu, saat ia bersiap tidur, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Ketika Munif menunduk untuk melepas sorban, ia merasakan nyeri kecil di perut, seperti ditusuk jarum panas dari dalam, sesuatu yang sangat asing. Ia mengusap perutnya, tidak ada apa-apa. Masuk angin, gumamnya. Ia tidak tahu, nyeri kecil itu adalah panggilan pertama, tanda awal bahwa ada sesuatu yang mulai membusuk jauh di dalam tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan dengan jubah putih atau doa palsu. Sesuatu yang akan mengikutinya sampai tanah suci. Seminggu sebelum keberangkatan, rumah Haji Munif sudah seperti kantor humas. Banner ucapan "Selamat menunaikan ibadah haji" dipasang di pagar. Bendera putih kecil berkibar di halaman. Warga datang membawa tumpeng, gorengan, dan doa-doa panjang. Munif duduk di tengah ruang tamu, mengenakan jubah putih yang baru dipres, wajah lembut, serta senyum tipis yang memancarkan kerendahan hati. Padahal, di meja kecil dekat kakinya, ada tripod mini yang sudah standby untuk merekam setiap momen. "Pak Haji, kami bangga sekali," kata Pak RW sambil menyalami Munif. Munif menunduk. "Doakan saya lancar, Pak RW, saya cuma orang biasa yang masih belajar." Nada suaranya lembut, tapi matanya sekali-sekali melirik kamera untuk memastikan angle-nya pas. Setiap orang yang datang, ia sambut dengan pelukan pelan, dengan gaya low profile.
Namun di balik itu, ia sudah merencanakan seluruh itinerary konten haji. Jarak terdekat buat ambil footage Ka'bah, spot foto paling viral di Mas'a, lokasi lampu emas yang bagus buat live malam, sesi doa dramatis yang bakal bikin GIF meledak. Randi membantunya menyusun catatan. "Pak, ini kayaknya bukan ibadah, tapi syuting film," kata Randi pelan. Munif menatapnya tajam. "Randi, justru di sanalah nilai ibadahnya. Semakin banyak orang melihat saya ibadah, semakin banyak yang ikut termotivasi. Itu pahala, bukan?" Randi berdiam. Ia tahu apapun yang ia ucapkan tidak akan mengubah Munif. Malam sebelum berangkat, Munif melakukan kebiasaan rutin, live TikTok minta doa restu. Ring light menyala, posisi kamera menghadap sejadah, musik religi instrumental berkumandang lembut. "Assalamualaikum, malam ini saya ingin berpamitan kepada teman-teman semua. Besok saya berangkat ke Tanah Suci. Semoga Allah menjaga langkah ini." GIF langsung masuk deras, hati penonton meleleh oleh tutur lembutnya. Beberapa menangis di kolom komentar, Munif menahan senyum. Untuk teman-teman yang ingin titip doa, silahkan isi formulir. Insya Allah saya bacakan satu persatu di depan Ka'bah, sesuai harga paketnya. Harga paket? Ya, mulai dari doa basic 50.000, doa premium 150.000, doa khusus Ka'bah 300.000, doa di multazam 500.000. Semua dibayar via transfer, semua masuk ke rekening yayasan yang langsung ia alihkan ke rekening pribadi. Di sela live, tiba-tiba perut Munif nyeri lagi, lebih tajam dari semalam, seperti ada batu panas berguling di dalam perut. Ia menahan napas, meremas jubah bagian perut, tapi tetap tersenyum ke kamera. "Maaf, tadi sinyal," katanya sambil menahan rasa sakit yang menjalar sampai pinggang. Live tetap lanjut, GIF tetap masuk, penonton tetap kagum. Tidak ada satupun yang tahu bahwa sementara mereka mengetik "Masya Allah", tubuh Munif sedang memberi tanda-tanda yang tidak ia pahami. Pagi hari keberangkatan, bus haji berdiri di depan rumah. Suara solawat menggema, warga berkumpul, dan Munif turun dari rumah sambil memegangi tangan ibunya. Bu Salma menangis haru. "Munif, hati-hati ya nak, jangan lupa ibumu di rumah." Munif memeluk ibunya erat, memastikan kamera Randi merekam dari sudut yang bagus. "Mak, doakan Munif mendapatkan haji mabrur." Ia tidak sadar, beberapa warga melihatnya dengan tatapan yang agak aneh, seperti menangkap aura sombong samar yang tercium dari setiap gerakannya. Sebelum naik bus, Munif merasakan perutnya nyeri lagi, lebih kuat, lebih dalam, seolah sesuatu di dalamnya menekan keras ingin keluar. Ia mengerutkan kening sebentar, namun begitu kameranya menyorot, ia kembali tersenyum. Insya Allah, Allah menjaga hambanya yang sedang menunaikan panggilan suci. Bus mulai berjalan, warga melambaikan tangan, Randi merekam dari jok belakang, dan Munif menatap keluar jendela, merasa dirinya berada di puncak pencitraan. Ia benar-benar percaya bahwa semua ini akan membawa keuntungan besar. Tidak tahu bahwa di depan sana, di tanah suci, semua topengnya akan dibongkar paksa oleh sesuatu yang tidak bisa ia kontrol, sesuatu yang sudah mulai membusuk di dalam perutnya. Begitu pintu pesawat dibuka dan aroma udara panas Mekah menyapu wajah jamaah, sebagian besar dari mereka langsung berbisik lirih. "Masya Allah, tanah suci." Tapi tidak dengan Haji Munif. Begitu kakinya menginjak lantai bandara King Abdul Aziz, ia langsung menoleh pada Randi. "Ran, cek baterai kamera, jangan sampai lobet, ini momen emas." Randi mengangguk lesu sambil membawa tas kamera yang lebih berat dari koper baju mereka. Munif menata jubahnya, mengastikan lipatan rapi, lalu mengangkat ponsel. Senyumnya langsung berubah lembut. Senyum Ustadz Medsos. "Assalamualaikum sahabat-sahabat, alhamdulillah saya sudah tiba di Tanah Suci." Live langsung meledak, ribuan penonton masuk, komentar bergulir cepat. "Masya Allah Pak Haji, doakan saya. Titip doa ya, Haji influencer idola kita. Saya kirim gift ya Pak." Gift demi gift masuk dalam hitungan detik.
Munif tersenyum tipis. Insya Allah, semua doa kalian saya sampaikan di depan Ka'bah. Padahal, ia bahkan belum lihat Ka'bah. Ia baru tiba di bandara. Setelah check-in hotel, jamaah lain segera istirahat karena perjalanan panjang. Tapi Munif malah sibuk setting lighting dekat jendela. Randi, rekam aku sambil baca doa syukur. Backlightnya harus bagus, biar kelihatan kayak cahaya malaikat. Randi terdiam. Pak, baru sampai, istirahat dulu kali. Munif menatapnya tajam. Randi, kita di sini bukan cuma ibadah, ini investasi. Ia berdiri membelakangi jendela yang menghadap Masjidil Haram. Cahaya keemasan senja menyinari sorban dan jubahnya, menciptakan siluet cantik, persis yang ia inginkan. Rekaman dimulai. Munif mengangkat tangan seolah sedang berdoa penuh keikhlasan. Suaranya bergetar, padahal itu vibrato latihan. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan hambamu yang fakir ini datang ke rumahmu. Randi melihat dari balik layar, dan sesuatu dalam dirinya terasa tidak enak. Doa itu kosong, kalimatnya manis sekali, tapi hambar. Malam harinya, Munif bersiap tawaf pertama. Jamaah lain hanya membawa air dan buku doa. Munif, ia membawa 2 ponsel, 3 powerbank tebal, mikrofon clip-on, gimbal, lampu mini portable, tripod lipat kecil, tas kecil berisi kabel. Saat masuk ke area Masjidil Haram, Munif langsung mencari spot terbaik buat live. Di sini aja Ran, lampunya pas. Randi mengernyit. Pak, itu Ka'bah, bukan studio. Munif tak peduli. Ring light kecil menyala. Wajahnya langsung berubah khusyuk. Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya sedang berada di depan Ka'bah. Masya Allah, indah sekali. Gift masuk deras. Munif menahan senyum tiap kali notifikasi berbunyi. Sementara jamaah lain menangis tulus, merasakan suasana spiritual, merinding melihat Ka'bah. Munif sibuk berpose. Tangan menengadah, jubah dirapikan, sudut kamera dicek ulang, sampai seorang jamaah dari Indonesia yang mengenalinya berkata lirih pada temannya, itu bukan Ustadz Munif, kok kayak foto syutut? Munif mendengarnya. Ia menoleh cepat, menekan bibirnya agar tetap tersenyum. Jaga mulutmu, ini bagian dari dakwah, katanya pelan tapi tegas. Padahal, dakwah apa? Ia sedang mengubah ibadah menjadi konten, menjadikan Ka'bah sebagai backdrop komersial. Saat tawaf dimulai, jamaah lain khusyuk melafalkan doa. Munif, ia sibuk mengatur gimbal agar smooth. Randi, angle bawah, biar Ka'bah kelihatan besar. Di tengah putaran ketiga, nyeri itu muncul lagi. Perih, menusuk, lebih kuat dari sebelumnya. Ia memegang perutnya pelan, tapi tetap tersenyum ke kamera. Masya Allah, doakan saya kuat ya. Padahal bukan lelah, bukan kepanasan. Ada sesuatu di dalam tubuhnya yang mulai memberontak. Randi menatap wajahnya yang mulai pucat. Pak, kita berhenti dulu. Munif menggeleng, keras. Tidak, momentum seperti ini mahal. Penonton lagi ramai, lanjut. Randi hanya bisa mengikuti. Munif terus berjalan sambil live streaming, sambil tersenyum, sambil pura-pura menangis haru, padahal peluh dingin keluar dari lehernya. Setiap langkahnya semakin berat, setiap putaran terasa seperti menekan perutnya dari dalam. Di putaran kelima, sakitnya makin menjadi. Sesuatu yang gelap sedang menunggu di balik tawaf terakhirnya. Pagi setelah tawaf, Munif terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin, meski AC hotel dingin menusuk. Saat ia bangun dan duduk, tiba-tiba ada rasa seperti tarikan di bagian bawah rusuknya. Perih, dalam, seolah ada tangan besar yang memeras isi perut dari dalam. Ia membuka jubah, menatap perutnya di cermin. Kulit perutnya, yang biasanya putih bersih, sekarang terlihat sedikit kebiruan, samar, seperti memar yang baru muncul. Munif mengipasi dirinya dengan panik. Ya Allah, apa ini? Kenapa biru? Randi yang sedang merapikan tas kamera melihatnya. Pak, itu memar, Kijit jatuh semalam. Munif menggeleng cepat. Tidak, ini cuma salah urut, udara dingin.
Tapi bahkan saat ia bicara, ia menekan perutnya perlahan, dan rasa sakitnya menusuk sampai ke punggung. Ia terpaku sesaat, mata memandang cerminnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Siangnya, ketika mereka hendak menuju Mas'a untuk sa'i, Munif kembali membuka ponselnya. "Ran, kita live lagi. Penonton request minta doa di bawah lampu zam-zam." Randi mendecak kecil. "Pak, istirahat dulu kali. Ini perut Pak udah biru." Munif langsung menatapnya tajam. "Randi, kau pikir aku datang sejauh ini untuk tidur?" Nada suaranya dingin, jauh dari sosok ustadz lembut di layar TikTok. Ia merapikan sorban, memaksa diri berdiri tegap meski tubuhnya sedikit goyah, dan melangkah keluar hotel. Mas'a sore itu padat, jamaah berlari kecil dari Safa ke Marwah, wajah mereka bersinar oleh keringat ibadah. Suara doa bertalu-talu, cahaya lampu membuat lantai marmer berkilau. Munif berjalan pelan, tangan memegang perut tanpa sadar. Nyeri itu datang dan pergi, kadang seperti tusukan, kadang seperti bara panas yang digulingkan. Randi sesekali melirik, "Pak, udah stop dulu." Munif tetap melangkah. Tiba di Bukit Safa, ia membuka kamera. Senyum palsunya langsung aktif. "Assalamualaikum sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Bukit Safa." GIF masuk deras lagi, komentar penuh doa. Puluhan orang meminta permohonan khusus. Munif menahan napas panjang sambil mengangkat tangan, bersikap haru. Tapi di bawah jubah, perutnya semakin gelap warnanya. Birunya bukan seperti memar biasa, lebih pekat, lebih menyebar, seperti tinta yang merayap perlahan di bawah permukaan kulit. Saat ia menunduk membaca doa, nyeri itu datang begitu keras hingga ia hampir jatuh berlutut. Ia meremas barisan marmer Safa, wajahnya menegang. "Pak," Randi panik. Munif tersenyum tipis ke kamera. Dengan suara pelan dan bergetar, ia berkata, "Maaf, hamba sedikit lelah." Padahal bukan lelah. Tubuhnya seperti mulai dikorosi dari dalam. Malamnya di kamar hotel, rasa nyeri itu berubah jadi denyutan berirama. Duk, 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 seperti ada sesuatu yang hidup di dalam perutnya. Munif menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba menahan teriakan. Ia membuka jubah perlahan, kulit perutnya kini berubah lebih biru, mendekati ungu kehijauan. "Ya Allah, ini apa?" Suaranya pecah. Ia mengambil minyak kayu putih, mengoleskannya, tapi kulitnya seperti panas dan dingin sekaligus. Minyak itu hanya membuat rasa perih makin parah. Randi masuk tanpa mengetuk. "Pak Haji?" Munif buru-buru menutup jubah. Randi menatapnya tajam, suaranya lebih rendah dari biasanya. "Pak, kalau ini penyakit, bilang, kita ke klinik haji." Munif memalingkan wajah. "Saya tidak boleh terlihat sakit saat di Mekah, Randi. Pemilik doa harus tampak kuat." "Pak, ini bukan soal kuat. Ini..." "Sudah, keluar." Randi terdiam, lalu melangkah mundur. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat melihat sesuatu. Setitik cairan kehijauan keluar dari sisi perut Munif, menetes sedikit di lantai. Randi menatapnya dengan ketakutan. Dalam 2 detik, cairan itu mengering dan meninggalkan bekas seperti noda uang kertas yang luntur. Munif duduk lemas di pinggir ranjang, tubuhnya menggigil. Ia menatap ponsel, membaca komentar-komentar penuh pujian. "Pak Haji, suaranya menenangkan. Doakan rezeki kami ya. Pak, besok tafsirkan mimpi saya." Ia tersenyum kecil, senyum kosong, lalu bergumam pelan, hampir tak terdengar, "Selama konten jalan, tidak ada yang perlu tahu." Ia tidak sadar, dari balik jubahnya, warna biru itu terus merayap, naik ke arah dada. Dan itu baru permulaan. Malam itu, Mekah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin panas berhembus pelan melewati celah balkon hotel, membawa aroma pasir dan debu. Dari kejauhan, suara azan malam bergema lembut, membuat sebagian jamaah menangis haru. Tapi di kamar 1107 Hotel Zamzam Tower, bukan haru yang terdengar, melainkan suara napas tersengal dan lantai yang berderit. Haji Munif berjalan mondar-mandir seperti binatang terluka. Tiap langkah disertai desahan kesakitan.
Tiap beberapa detik, ia merapikan jubah yang makin sulit menutupi perutnya yang berubah bentuk. Perut itu kini tidak hanya membiru, tapi menggelembung sedikit, seperti balon yang mulai dipaksa menahan udara berlebih. Kulitnya tegang, licin, dan tampak ada garis urat hitam samar di bawah permukaan. Setiap tarikan napas membuat rasa sakit menusuk seperti jarum panas. Munif memegang perutnya erat. Astagfirullah, apa ini? Ia meraih cermin panjang di kamar. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka sedikit jubahnya. Dan ia terpaku. Perutnya kini berwarna campuran biru keunguan dan kehijauan, seperti daging busuk yang dipaksa hidup. Ada bagian yang tampak berdenyut, seolah ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti racun makanan, bisiknya panik. Tiba-tiba, rasa sakit yang seperti api mengalir dari perutnya ke punggung. Munif jatuh berlutut. Dua tangannya menahan lantai marmer yang dingin. Tubuhnya mulai gemetar. Randi mendengar suara benda jatuh dari luar kamar. Ia mengetuk pelan. "Pak, Pak Haji, saya masuk ya?" Munif buru-buru menutup jubah dan duduk tegak, meski wajahnya pucat seperti kertas. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. "Pak, saya dengar suara jatuh, nggak apa-apa." Munif memaksakan senyum. "Tidak apa-apa. Saya hanya terpeleset." Randi melihat ada sesuatu seperti noda kehijauan di lantai dekat kaki Munif, tapi ia tidak berani bertanya. "Besok jadwal tidak padat, Pak. Tempat sa'i jam 5, terus live doa. Terus?" Munif mendesis. "Tidak ada live besok." "Kenapa, Pak?" Munif menarik nafas panjang, berusaha menahan rasa sakit yang menggigit tulang rusuknya. "Karena saya harus memeriksa kondisi." Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, seberkas nyeri tajam menghantam ulu hati. Ia menahan teriakan dan tanpa sadar meremas meja di sampingnya sampai gemeratak. Randi melihat wajah Munif berubah. Kulit di sekitar matanya tampak lebih pucat, sementara bagian bawah jubahnya tampak bergerak pelan, seperti ada cairan yang mendesak dari dalam. "Pak, kita ke dokter Haji aja ya. Saya serius, ini bukan sakit biasa." Munif menggeleng keras. "Tidak, tidak, aku tidak boleh terlihat sakit di tempat ini. Tidak boleh." "Pak, ini bahaya." Munif membanting tangan ke meja. "Diam, Randi, kau tidak mengerti. Kalau aku terlihat lemah, semua donatur bisa hilang, semua proyek bisa berhenti, reputasi hancur." Randi menatapnya dengan campuran takut dan kasihan. "Pak, ini bukan soal reputasi lagi." Munif berdiri, tapi tubuhnya limbung. Ia memegangi perut yang kini semakin membesar dan mulai terasa panas di tangan. Tiba-tiba, suara seperti gelembung pecah terdengar dari dalam tubuhnya. Munif membeku. Randi menahan nafas. Kemudian dari sela jubah, rembesan cairan kehijauan keluar lagi, lebih banyak, lebih kental, dengan aroma seperti uang basah yang sudah lama disimpan di tempat lembab. Randi menjerit kecil, "Pak, ini bukan normal. Ini kayak..." Munif menatapnya dengan mata merah berair. "Jangan bilang siapapun, siapapun, kau dengar?" Randi tidak menjawab. Dalam hening panjang itu, Munif perlahan duduk di tepi ranjang. Tubuhnya gemetar seperti mesin tua yang hampir rusak. Ia menunduk, berbicara pelan tapi penuh ketakutan. "Apapun ini akan hilang besok. Aku harus kuat. Aku harus tampil." Tapi tubuhnya tidak peduli pada ambisinya. Setiap detik, rasa panas dan nyeri makin kuat, makin dalam, makin liar. Seperti ada azab yang ingin keluar, tapi tubuhnya menahannya dengan sisa-sisa kesombongan. Sementara di luar kamar, suara jamaah yang melantunkan doa malam bergema pelan. Dan kontras itu terasa menakutkan. Di tanah paling suci, tubuh paling penuh tipu daya, sedang pelan-pelan membusuk dari dalam. Pagi itu, Masjidil Haram sesak oleh gelombang jamaah. Cahaya matahari memantul di lantai marmer, membuat setiap langkah terasa seperti berada di tengah lautan cahaya.
Ribuan orang bertalbiyah, wajah mereka penuh haru. Beberapa menangis karena akhirnya bisa melihat Ka'bah dari dekat. Haji Munif berjalan pelan menuju area tawaf. Langkahnya berat, seperti menahan beban yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Jubahnya yang biasanya rapi, kini sedikit miring, wajahnya pucat keabu-abuan. Randi berjalan sedikit di belakang. Ia memperhatikan setiap gerakan Munif. "Pak, yakin kuat?" bisiknya. Munif tidak menjawab, ia hanya melangkah, meski tubuhnya berkeringat dingin. Setiap detik, perutnya berdenyut keras seperti gendang yang dipukul dari dalam. Saat mendekati Ka'bah, jamaah semakin padat. Munif menelan ludah, memaksa dirinya tersenyum kecil kepada seorang jamaah yang menyapanya. "Ustadz Munif ya? Wah, Masya Allah, boleh foto?" Munif hanya mengangguk singkat, senyumnya kaku, matanya kosong, dan di balik jubahnya, warna biru kehijauan itu kini menyebar sampai ke pinggang dan bagian bawah dadanya. Tubuhnya seperti sedang dilukis ulang oleh sesuatu yang busuk dari dalam. Tawaf dimulai. Putaran pertama. Munif berusaha tersenyum. Ia menahan napas setiap kali nyeri datang. Putaran kedua. Ia mulai sedikit terhuyung, jamaah di sebelahnya menatap heran. Putaran ketiga. Ia memegangi perutnya pelan, mencoba menyembunyikan denyutan yang makin gila. Putaran keempat. Keringat dingin menetes seperti hujan dari pelipisnya. Napasnya tersengal. Putaran kelima. Tiba-tiba, nyeri yang luar biasa menghantam ulu hatinya, membuat tubuhnya kaku sejenak. "Pak Haji, Ustadz, Masya Allah, kenapa?" Munif tidak bisa menjawab. Sesuatu di dalam tubuhnya seperti meletup kecil. Buk, suara halus tapi terasa jelas di dadanya. Dan tiba-tiba, ia merasakan panas luar biasa menembus dari dalam ke permukaan kulit. Perutnya semakin besar, dalam tempo hitungan detik, seperti balon yang dipompa paksa. Randi meraih lengannya cepat. "Pak, stop pak, kita keluar dari kerumunan." Tapu Munif justru mendorong tangan Randi. Ia terpana, matanya terbuka lebar oleh rasa sakit yang tak bisa diucapkan. Putaran keenam, ia hampir pingsan, langkahnya goyah, seperti kaki tak lagi terasa menapak bumi. Beberapa jamaah ngeh melihat perubahan tubuhnya. "Subhanallah, lihat perutnya. Itu kenapa membiru begitu? Astagfirullah, itu normal." Suara bisik-bisik panik mulai menyebar. Randi menarik jubah Munif, hampir menangis. Pak, mohon, kita berhenti dulu." Munif membuka mulut ingin bicara. Yang keluar hanyalah suara lirih. "Aku harus selesaikan." Putaran ketujuh. Azabnya meledak. Di tengah kerumunan manusia yang bertalbiyah, Munif tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menegang, matanya melebar seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Lalu, ia muntah, bukan muntah biasa. Cairan hitam kemerahan memancar, memercik lantai marmer. Jamaah menjerit kecil. Dan di antara muntahan itu, ada lembaran uang lusuh, rupiah yang sudah berubah warna kehijauan, dolar, lembab seperti baru diangkat dari air kotor. Jamaah terpaku. Astagfirullah. Uang dari mana itu? Itu keluar dari tubuhnya. Munif jatuh tersungkur, kedua tangannya bergetar tak terkendali. Tubuhnya melengkung seperti orang yang sedang keracunan ekstrim. Dari sela-sela jubahnya, cairan kehijauan menetes lagi. Randi memeluk tubuh Munif dari belakang. Pak Haji, dengar saya, kita harus ke petugas." Tapi Munif tidak lagi mendengar. Suara di sekitarnya kabur. Yang ia dengar hanya satu hal, suara denyut keras dari dalam perutnya, seperti jantung lain yang bukan miliknya. Ini bukan, tidak mungkin. Dan tubuhnya runtuh total. Jamaah berhamburan mundur, beberapa pingsan karena baunya, aroma tajam campuran darah, logam, dan kerak uang busuk. Petugas keamanan masjid langsung datang, membentuk lingkaran dan menutup area. Semua mundur, tolong beri ruang, ada jamaah jatuh pingsan. Tapi mereka tidak tahu,
ini bukan pingsan biasa. Dalam hitungan menit, wajah Munif berubah pucat kehijauan, tubuhnya mulai kaku, dan perutnya yang telah menipu banyak orang kini membesar seperti sedang menampung sesuatu yang ingin keluar. Randi menangis dalam diam sambil memeluk kepala Munif. "Pak, kenapa baru sekarang nyesel?" Di tengah hiruk-pikuk itu, Munif mengangkat tangan lemah, menarik kerah jubah Randi. Dengan napas yang makin hilang, ia berbisik, "Randi, jangan biarkan mereka lihat uang itu semua, jangan biar mereka tahu." Lalu kepalanya jatuh ke tanah. Hening, azabnya baru dimulai. Jasadnya masih harus menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah roboh di lantai tawaf, Haji Munif dibawa segera ke ruang medis darurat Masjidil Haram. Randi berjalan di samping tandu, wajahnya pucat, tangan gemetar. Petugas memintanya menjaga jarak karena aroma aneh yang keluar dari tubuh Munif. Aroma itu bukan seperti bau darah, bukan bau keringat, bukan bau penyakit. Itu bau hanyir uang busuk, seperti lembaran rupiah yang disimpan bertahun-tahun di tempat lembab. Aroma tajam, menusuk, membuat sebagian petugas menutup hidung dengan kain. Di ruang medis, para medis berbahasa Arab memotong sedikit jubah Munif untuk pemeriksaan. Begitu kain terbuka, semua orang terdiam. Perut Munif tampak seperti kantong busuk. Kulitnya berwarna campuran biru kehitaman, hijau lumut, dan merah gelap. Ada bagian yang tampak seperti retakan tipis, seakan-akan kulitnya tidak kuat menahan tekanan dari dalam. Seorang dokter berkata lirih, "Ma hadza? Apa ini?" Ketika mereka mencoba menekan sedikit untuk memastikan kondisi internal, cairan kehijauan menyembur keluar dari celah kecil mengenai sarung tangan dokter. Dokter itu tersentak dan menjatuhkan alat medis. Randi, dari balik kaca, gemetar melihatnya. Salah satu petugas menatapnya dalam-dalam. "Anta ma'ahuh? Kau ikut dengannya?" Randi mengangguk pelan. Petugas itu mengekspresikan ketakutan yang jarang terlihat. "Ma yajri fi jismihi laisa tabi'i." Apa yang terjadi pada tubuhnya bukan hal normal. Beberapa jam kemudian, Munif dinyatakan meninggal. Penyebab resmi, kondisi medis yang tidak dapat dijelaskan. Tapi para petugas memandang tubuhnya dengan tatapan aneh. Karena setelah meninggal, perutnya makin membesar, seperti balon berisi cairan yang terus dipompa. Lebih buruknya lagi, bau itu semakin kuat, seperti aroma uang dan nanah bercampur. Beberapa petugas memuntahkan isi perut mereka tanpa bisa menahan diri. Jasad Munif dibawa ke ruang pemulasaraan jenazah. Namun masalah baru muncul. Dua petugas mencoba mengafani jenazah. Begitu kain kafan menyentuh perut Munif, bagian kain itu berubah warna, menguning seperti terbakar zat kimia, lalu berlubang kecil. Petugas saling pandang, panik. Mereka mencoba lagi dengan kain lebih tebal. Hasilnya sama. Kainnya melekat sebentar, lalu meleleh sedikit, mengerut seperti lilin panas terkena api. "Ma hadza? Ini bukan jenazah biasa," bisik petugas. Salah satu penjaga jenazah yang sudah puluhan tahun bekerja di Mekah mundur beberapa langkah sambil menggeleng. "Ana la ammas hadza, aku tidak akan menyentuh ini." Beberapa menolak, beberapa membaca ayat-ayat perlindungan, beberapa memalingkan wajah, takut dengan fenomena yang belum pernah mereka lihat. Randi yang menunggu di luar menangis dalam diam. Ia ingin masuk, tapi petugas melarang. Bau jenazah ini berbahaya, tidak normal. Sore itu, jasad Munif dibawa menuju pemakaman khusus Mekah. Namun begitu peti dibuka untuk pemeriksaan final, aroma menyengat itu menyebar cepat. Para pengurus makam langsung menutup hidung. "Astagfirullah, ma yastati'u dufnuhu ma'al akharin." Astagfirullah, jenazah ini tidak bisa dimakamkan bersama yang lain. Mereka memutuskan memakamkan Munif di area terpisah, jauh dari jamaah lain, jauh dari kompleks pemakaman suci. Randi mengepalkan tangan. "Pak, kenapa sampai begini?" Ia tahu jawabannya. Azab ini bukan tentang dirinya sakit, bukan karena kutukan manusia, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kelicikan yang ia bangun dari uang haram dan agama yang ia jadikan komoditas.
Saat jenazah diturunkan ke liang lahat khusus, 4 petugas turun untuk memposisikan keranda. Tapi baru beberapa menit bekerja, perut Munif mulai bergerak, jelas terlihat di bawah kain kafan. Seperti ada sesuatu meronta, seperti ada tekanan dari dalam yang ingin keluar. Petugas panik. Jismuhu yataharrak, tubuhnya bergerak. Randi menatap dari kejauhan, berpegangan pada pagar, mulutnya terbuka tanpa sadar. Perut Munif membesar lagi, lebih besar dari sebelumnya. Bunyi retakan halus terdengar. Krek, krek, lalu buah! Perutnya meledak, cairan merah kehijauan, kental seperti nanah bercampur tinta uang, tersembur ke udara dan mengenai dinding liang lahat serta pakaian para petugas. Mereka berteriak, sebagian jatuh dari syok. Aroma uang busuk bercampur nanah langsung menyebar begitu kuat, sehingga 2 petugas muntah di tempat. Di antara serpihan cairan itu, ada potongan kertas uang lirih kecil, rupiah yang hancur, dolar yang lembek dan hancur. Semua seperti keluar dari organ yang meledak. Randi tak sanggup berdiri. Kakinya lemas. "Pak, ya Allah Pak, apa yang sudah Anda lakukan?" Jenazah Munif tampak seperti karung yang isinya pecah. Perut hancur, isi tubuh menyebar, kain kafan basah berlendir, dan aroma yang tidak bisa dijelaskan manusia. Petugas akhirnya menutup liang lahat cepat-cepat, bukan dengan upacara, bukan dengan doa khusus, tapi dengan ketakutan. Sore itu, matahari Mekah terbenam di balik gedung-gedung tinggi. Di bawah tanah suci itu, jasad seorang lelaki yang menjadikan agama sebagai bisnis dikubur dalam keadaan paling hina. Bukan karena ia durhaka, bukan karena ia jahat pada ibunya, tapi karena ia memperjualbelikan surga untuk keuntungan pribadi, dan azab itu menunggu di sana selamanya. Berita kematian Haji Munif tidak langsung sampai ke kampungnya. Butuh waktu 2 hari karena petugas Mekah menahan semua dokumentasi medis dan meminta pihak KBI menyampaikan informasi dengan hati-hati. Pagi itu, di kampung Sumberjati, Bu Salmah duduk di beranda rumah sambil membaca doa-doa. Ia menunggu kabar dari Munif seperti biasa. Biasanya, jam segini, Munif sudah mengirim foto tawaf sambil tersenyum. Namun, telepon tidak berbunyi, pesan tidak masuk, tidak ada satupun kabar. Di masjid kecil kampung itu, warga sedang bergosip lirih. Katanya Pak Haji kolaps di Mekah. Masa iya, sehat-sehat aja kok sebelum berangkat? Ada yang bilang di IG-nya videonya tiba-tiba hilang semua. Aneh ya, biasanya dia update tiap jam. Siang harinya, mobil KBI berhenti di depan rumah besar Munif. Pak RW dan beberapa ulama kampung menyertai mereka. Randi turun dari mobil dengan wajah kusut, mata sembab, langkah gemetar. Ia berusaha menahan diri, tapi begitu melihat Bu Salmah, hatinya runtuh. "Bu!" Suaranya pecah. "Pak Munif sudah kembali kepada Allah." Bu Salmah jatuh terduduk, menangis pecah tanpa suara. Warga berkumpul, sebagian mencoba menenangkannya. Tapi di balik duka itu, suara bisik-bisik mulai terdengar. "Kok jenazahnya gak dipulangkan? Katanya dimakamkan di tempat terpisah. Kenapa? Kenapa bukan dibaki atau minimal di pemakaman jamaah?" Randi terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. 2 hari setelah kabar kematian, bendahara masjid dan Pak RW memanggil Randi ke aula kecil. Di atas meja ada tumpukan map, laporan keuangan Yayasan Nur Cahaya Umat, bukti transfer donatur, screenshot video live donasi, daftar anak yatim yang ternyata tidak dikenal warga. Pak RW membuka map pelan. "Randi, ini data anak yatim yang Pak Munif kelola. Kenapa alamatnya fiktif semua?"
Randi menunduk. Kami cuma ikut arahan Pak Haji. Bendahara menambahkan, ini bukti transfer ke rekening yayasan, tapi uang keluar dari rekening itu ditarik tunai tiap minggu. Untuk apa? Randi menggeleng, suara tersendat. Saya nggak punya hak buka itu. Pak RW menghela napas berat. Kamu ikut Munif di Mekah, kamu lihat apa? Randi menggigit bibir, menahan ketakutan dan trauma. Ia menatap mereka dengan mata yang sudah tidak kuat lagi menyimpan rahasia. Bapak-bapak, saya cuma mau bilang satu hal. Randi menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. Pak Munif bukan meninggal karena sakit biasa. Suasana ruangan langsung hening. Di Mekah, perutnya membiru, melebar, cairan keluar, bau seperti uang rusak, dan ketika mau dimakamkan, Randi berhenti menutup wajahnya. Perutnya meledak. Para warga saling pandang dengan wajah pucat. Pak RW memegang dadanya, tertegun. Astagfirullah ya Rob. Bendahara jatuh terduduk. Besok harinya, warga mulai menyelidiki Yayasan Munif. Mereka mendatangi rumah-rumah yang disebut sebagai tempat tinggal anak yatim. Tidak ada satupun anak yatim. Beberapa warga sampai bilang, "Loh, anak yatim mana? Ini rumah saya. Anak saya lengkap orang tuanya semua." Postingan foto anak yatim editan Munif tersebar di grup WhatsApp kampung. Warga kaget melihat wajah anak-anak tetangga mereka dipakai sebagai foto yatim piatu tanpa izin. Bu ibu masjid marah, para bapak kecewa. Orang-orang yang pernah sedekah online mulai merasa ditipu. Isu mulai membesar dari kampung ke kecamatan, dari kecamatan ke media sosial lokal. Astagfirullah, kok sampai segininya? Dia pakai agama buat bisnis. Pantesan kontennya banyak dramanya. Beberapa warga bahkan mengingat detail yang sebelumnya dianggap kebetulan. Munif terlalu sering memaksa rekaman kegiatan masjid. Ia selalu sibuk mengedit konten di jam-jam ibadah. Ia jarang benar-benar membagikan bantuan nyata. Malam itu, Bu Salmah tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di kamar Munif membuka lemari anaknya. Di antara tumpukan jubah dan sorban, ia menemukan sebuah buku catatan kulit tipis. Tertulis, strategi konten sedekah Ramadan, target donatur per bulan, daftar testimoni palsu, teks doa untuk gift. Bu Salmah menutup mulut, menahan suara tangis. Air matanya jatuh satu persatu ke halaman. Munif, anakku, kenapa kamu menyimpang sejauh ini? Ia menatap dinding kamar yang penuh foto Munif bersorban. Bias sinar kamar membuat foto-foto itu tampak lebih gelap dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Pak RW mengumpulkan warga di balai desa. Warga sekalian, kita semua merasa tertipu, tapi kita tidak boleh benci. Benci tidak mengubah apapun. Ia menatap warga satu persatu. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan jadikan ibadah sebagai tontonan. Jangan jadikan sedekah sebagai konten. Dan jangan percaya orang hanya dari penampilan. Suasana hening. Kesombongan yang dibungkus agama lebih berbahaya dari dosa yang terlihat. Di Mekah, makam Munif yang terpisah dari jamaah lain dipasangi penanda kecil tanpa nama. Tidak ada batu nisan, tidak ada keluarga, tidak ada doa yang dibacakan di atasnya. Hanya petugas makam yang lewat sesekali dan menghindari area itu karena bau samar yang masih muncul setiap beberapa hari. Seakan-akan azabnya belum selesai dan mungkin tidak akan pernah.